Kabar baik tentang ketidakharusan pelatihan mandiri sampai aksi nyata pada RTL atau rencana tidak lanjut observasi kelas yang telah dilakukan pada pelaksanaan kinerja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Pak Gurupedia kembali ingin memaparkan tentang rangkaian tahap pelaksanaan kinerja. Bahwa pada tindak lanjut nanti ternyata jika ada rekomendasi untuk melaksanakan pelatihan mandiri, maka tidak harus sampai kepada aksi nyata. Mengapa demikian? Ayo kita ikuti tahap demi tahap penjelasan rangkaian tahap pelaksanaan kinerja. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang baru gabung di channel Pak Gurupedia, jangan lupa untuk selalu membantu channel ini semakin maju dan berkembang dengan mutu, dengan cara memberikan masukan, memberikan input, memberikan saran di komentar, sehingga channel ini semakin memberikan hal baru yang menarik dan bermanfaat. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah berada pada laman YouTube, bisa Bapak Ibu ketik Pak Gurupedia, sehingga Bapak Ibu akan menemukan di sini tentang channel Pak Gurupedia yang selalu menyajikan informasi terbaru dalam dunia pendidikan, literasi, dan kepegawaian. Mari kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pelaksanaan kinerja guru, rangkaian tahapan pelaksanaan kinerja ini perlu diperhatikan. Sebab apa? Tahap pelaksanaan kinerja dalam pengelolaan fitur di PMM ini sebenarnya terdiri dari 5 kerja, 5 langkah. Tetapi tahukah bahwa apa yang perlu dilakukan 5 langkah itu? Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu sudah tampil praktik kerja, ya, praktik kerja. Nah, Bapak Ibu dapat melakukan seluruh tahapan pelaksanaan ini secara perlahan hingga akhir Mei waktunya. Jangan khawatir. Nah, langkah pertama Bapak Ibu adalah persiapan observasi. Nah, di persiapan observasi ini jangan lupa selalu berdiskusi dengan atasan. Ya, berdiskusi dengan atasan atau kepala sekolah. Jangan sampai menentukan jadwal sendiri dalam persiapan, kepala sekolahnya malah tidak tahu. Atau sebaliknya, kepala sekolah itu menentukan jadwal, malah gurunya tidak diberitahu misalnya. Nah, di isi dokumen ini diskusikan dengan atasan untuk mengisi target perilaku, kemudian upaya mempelajari, dan jadwal. Nah, target perilaku itu Bapak Ibu silahkan dipelajari atau disimak pada channel Pak Gurupedia kemarin tentang 8 fokus perilaku yang bisa ditampilkan atau dimunculkan pada pelaksanaan kinerja. Nah, pada sesi ini Pak Gurupedia ingin pelan-pelan saja menjelaskan atau memaparkan di mana materi ini Bapak Ibu bisa langsung dapatkan dari PMM, ya, di guru.kemdikbud.go.id. Di halaman muka sudah ada bagaimana Bapak Ibu menentukan tips cara mudah melakukan 5 langkah itu. Nah, untuk persiapan observasi, Bapak Ibu harus memilih target perilaku yang ingin dipelajari. Kemudian yang kedua, tentukan upaya perilaku untuk mencapai target itu. Kemudian yang ketiga, sepakati jadwal observasi dengan kepala sekolah. Barulah unggah dokumen pendukung untuk hari observasi. Nah, ini opsional Bapak Ibu, bisa diunggah, bisa enggak ya, opsional. Tunggu kepala sekolah melakukan observasi. Jadi ketika waktu tunggu itu Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pada tahap berikutnya, ditunggu saja. Nah, kemudian tahap kedua, langkah kedua, observasi kinerja.
Observasi kinerja Bapak Ibu bisa dilakukan untuk langkah berikutnya. Ini menunggu atasan melakukan observasi. Atasan akan mengisi rubrik observasi kelas, jadwal, sesuai jadwal itu mulai 1 Maret. Nah ini, jadi jangan terburu-buru KS mengisi jadwal mulai 1 Maret 2024. Nah, kemudian ketika menjelang hari observasi, simak rincian observasi berisi langkah-langkah yang akan dilakukan oleh atasan. Ketika observasi, guru mengajar seperti biasa, sesuai target perilaku yang sudah direncanakan. Nah, sebagai catatan, atasan juga akan melihat rincian observasi untuk mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, kepala sekolah dapat mengobservasi sambil mengisi rubrik observasi kelas di PMM. Jangan lupa, observasi kelas, kepala sekolah, mengisi di PMM. Nah, itu. Kemudian diskusi tindak lanjut. Nah, diskusi tindak lanjut ini Bapak Ibu silahkan hasil dari observasi itu didiskusikan supaya bisa ditindaklanjuti bersama kepala sekolah. Nah, kemudian isilah dokumen isi dokumen tindak lanjut itu. Refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Barulah Bapak Ibu bisa klik isi dukungan yang dibutuhkan. Nah, perhatikan catatan ini. Bapak Ibu harus mencari tahu hasil penilaian observasi. Kemudian, ceritakan tantangan dalam mengajar atau praktik pembelajaran. Pilih tujuan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, tentukan kapan upaya tindak lanjut dilakukan. Kemudian, pilih dukungan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Tulis tujuan tindak lanjut dan upaya lainnya jika ada. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian, upaya tindak lanjut. Nah, dalam upaya tindak lanjut ini, silakan Bapak Ibu mempelajari pilihan belajar di PMM. Lakukan aksi tindak lanjut lainnya. Nah, lakukan upaya tindak lanjut yang telah dipilih untuk menerapkan hasil diskusi sebelumnya. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu, jika rekomendasi dari tindak lanjut itu melaksanakan pelatihan mandiri, itu tidak harus diselesaikan hingga mengumpulkan aksi nyata dan mendapatkan sertifikat. Mengapa? Karena fokus utamanya adalah kemajuan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jangan lupa bahwa pelatihan mandiri sebagai tindak lanjut, upaya tindak lanjut itu tidak harus diselesaikan hingga mengumpulkan aksi nyata. Barulah langkah kelima terakhir, lakukan refleksi tindak lanjut. Ya, lakukan refleksi tindak lanjut di mana kita perlu merefleksi, perlu dilakukan bersama dengan siapa? Dengan kepala sekolah. Ya, dengan kepala sekolah. Kemudian isi dokumen refleksi tindak lanjut. Diskusikan dengan atasan bagaimana cara mengisi capaian, tantangan, dan upaya perbaikan. Di situ ada dokumen yang harus diisi. Nah, hal yang perlu dilakukan di tahap kelima itu adalah tulis inspirasi apa yang Anda dapat setelah melakukan upaya itu. Yang kedua, tuliskan perubahan praktik di kelas yang ingin Anda lakukan. Jelaskan tantangan dalam melakukan perubahan. Tuliskan bagaimana rencana kita mengatasi tantangan. Kemudian kumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut itu. Nah, di sini kepala sekolah menilai refleksi tindak lanjut yang dilakukan oleh guru. Nah, pengumpulan bukti dukung Bapak Ibu. Jadi bukti dukung dikumpulkan, diunggah sesuai dengan RHK pengembangan kompetensi yang dipilih. Hasilnya cek
pengunggahan untuk melihat dokumen yang dikumpulkan. Nah, jika melakukan tugas tambahan, juga unggah tugas tambahan sesuai dengan tugas yang diemban oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan selengkapnya Bapak Ibu sebagai panduan bisa klik di sini. Nanti kita akan dibantu di pusat bantuan akses melalui PMM, kemudian telepon pusat bantuan di 1777. Kemudian di surel pengaduan @kemdikbud.go.id. Nah, bersama kita bertumbuh jadi lebih bermakna. Nah, Bapak Ibu, inilah 5 langkah-langkah ketika Bapak Ibu melaksanakan pelaksanaan kinerja. Jangan lupa bahwa pada pelatihan mandiri, dalam upaya tindak lanjut tidak harus diselesaikan hingga mengumpulkan aksi nyata. Demikian dari Pak Gurupedia, Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Silakan diunduh file ini dengan klik link di bawah deskripsi judul. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan link ini atau membuka di PMM masing-masing. Salam hebat, salam bahagia. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.